Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel lelaki yang tak terlihat kaya, jangan lupa like, share, dan subrek kalau tidak kusentil jantung kalian hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 351 sampai bab 360. Pada saat itulah Geralt akhirnya tiba. Di tangannya ada gelangnya sendiri yang dia beli sehari sebelumnya. Meskipun dia telah mengatakan bahwa sarapan akan disajikan untuknya, Geralt telah memikirkannya saat dia dalam perjalanan ke sana. Karena dia berencana untuk meninggalkan gadis-gadis itu sendirian setelah gelang itu diserahkan padanya, dia mungkin juga mentraktir mereka sarapan terakhir. Dia siap untuk membayar tagihan tidak peduli apa. Namun, saat dia mendekati meja mereka, dia memperhatikan bahwa Yakob juga ada di sana. Terlebih lagi, sepertinya Yakob baru saja memberi Gia hadiah gelangnya sendiri. Geralt, di sini, Gia tidak ingin melihat Yakob jadi dia menatap tangga. Saat dia melihatnya, dia tersenyum dan melambaikan tangannya untuk memanggil Geralt. Kenapa anak itu juga ada di sini? Ekspresi wajah Yakob langsung memburuk saat dia melihat Geralt. Itu adalah kesempatan langka baginya untuk bisa menghabiskan waktu bersama dengan Gia dan gadis-gadis lain. Namun, kecemburuan Yakob menguap begitu dia melihat bagaimana Geralt berpakaian. Namun, itu masih sedikit mengganggunya karena Geralt jelas semakin dekat dengan Gia. Tentu saja dia ada di sini. Gia secara khusus mengundang Geralt ke sini untuk sarapan hari ini. Kamu benar-benar duduk di kursinya sekarang. Yakob, jawab Tami. Tunggu, apa itu di tanganmu? Geralt, yah, itu salahku karena gelangnya jatuh dari tanganku sehari sebelumnya. Jadi aku membelikannya yang baru. Jawab Geralt terus terang. Geralt, bukankah saya mengatakan Anda tidak perlu memberi saya kompensasi? Anda menghabiskan terlalu banyak uang hanya untuk sebuah gelang giok. Aku tidak pernah menyalahkanmu sejak awal. Bukan rahasia baginya bahwa Geralt tidak terlalu kaya karena dia mendengar percakapan tentang dia dari waktu ke waktu. Sayang sekali karena dialah yang membantunya sejak awal. Namun, sekarang dia telah menghabiskan begitu banyak hanya karena dia. Bagaimana mungkin dia bisa tenang? Terlebih lagi, Gia benar-benar tidak terlalu memikirkan gelang itu karena bagaimanapun juga gelang itu tidak terlalu berharga baginya. Dia merasa sedikit cemas sekarang. Berapa banyak uang yang harus dikeluarkan anak ini? Kamu terlalu memikirkannya, Gia. Dia mungkin membeli hadiah itu dengan harga beberapa dolar di pasar malam. Kata Yakob dengan dingin. Hahaha, jangan khawatir, kami menyadari kemungkinannya. Bagaimana mungkin Geralt mampu membayar gelang 7.500 dolar? Tami tertawa setelah mengatakan itu. Juga, beritahu kami harga gelang giok itu. Kami benar-benar tidak bisa menebaknya. Dia melanjutkan. Baiklah, nanti saya kasih tahu harganya. Ini tidak terlalu banyak. Harganya hanya sekitar 18.000 dolar. Sementara dia berbicara, dia terus mengintip Gia untuk melihat apa reaksinya. Namun, ekspresi Gia tetap acuh tak acuh. Namun, semua gadis lain tercengang. 18.000 dolar. Teriak Tami. Gadis-gadis lain tidak bisa mengatakan apa-apa. Mulut mereka terbuka lebar karena terkejut. Bahkan beberapa mahasiswi lain yang duduk berdekatan terus-menerus mengintip ke meja mereka. Gelang itu sendiri sudah terlihat spektakuler dari setiap sudut dan terasa seperti permata langka. Harga yang diungkapkan setelah itu terlalu keterlaluan dan beberapa gadis di toko akhirnya menatap Yakob dengan ekspresi berbeda di wajah mereka. Ya Tuhan, Yakob, kamu benar-benar rela menghabiskan uang untuk Gia, kata salah satu gadis dengan iri. Lagi pula, pria itu telah menghabiskan 18.000 dolar hanya untuk membeli hadiah. Seberapa mampu dia untuk membelinya tanpa bangkrut? Apakah ada gadis yang bisa menahan godaan semacam ini di dunia? Apakah kamu menyukainya Gia? Meskipun mengetahui bahwa Gia tidak menyukainya, bahkan jika dia berhati keras, dia pasti akan tersentuh oleh hadiahnya kali ini, kan? Gia tidak repot-repot menjawab pertanyaannya. Sejujurnya dia mulai muak dengannya. Setelah diabaikan meskipun niat baiknya, Yakob tidak bisa menahan perasaan sedikit tidak nyaman. Sementara semua ini terjadi, Geralt masih berdiri di tempat awalnya dengan gelang giok di tangannya. Hei, namamu Geralt, kan? Mengapa kamu tidak mengambil gelang giok yang kamu beli untuk Gia dan menunjukkannya kepada kami juga?
Dalam benaknya, Yakob berpikir bahwa Geralt adalah alasan paling pasti mengapa Gia mengabaikannya selama ini. Karena itu, dia menargetkan Geralt sekarang. Lupakan milikku. Gelang giok yang saya beli tidak sebagus milik Anda. Anda tidak perlu melihatnya, kata Geralt jujur. Lagi pula, dia baru saja membeli gelang giok yang harganya $7.500 untuk Gia. Itu sama sekali tidak sebanding dengan harga yang tidak masuk akal dari hadiah Yakob. Lagi pula, jika dia benar-benar ingin mengejek Yakob, akan lebih mudah bagi Geralt untuk menamparkan wajahnya saja. Namun, Geralt tidak ingin terlibat dengan dia atau Gia dan teman-temannya terlalu banyak di masa depan sehingga dia abstain untuk saat ini. Mila tulus padanya sehingga dia ingin melakukan hal yang sama. Karena itu, tidak ada alasan baginya untuk bersaing dengan Yakob. Tidak ada hal baik yang akan datang darinya dan dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Itu benar. Geralt, jangan malu. Kami tidak akan menertawakanmu. Tunjukkan pada kami, kata Tami. Bahkan sebelum dia bisa menjawab, Tami sudah berjalan ke Geralt. Dia mengambil kotak itu dari tangannya dan meletakkannya di atas meja. Semua gadis menantikannya. Bayangkan membandingkan gelang giok $18.000 dengan gelang yang harganya hanya beberapa dolar. Perbedaannya akan seperti surga dan neraka. Tami membuka kotak itu dalam satu gerakan cepat. Geralt hanya menundukkan kepalanya. Tahu dia akan diejek. Setelah ini, dia hanya perlu mencari alasan untuk memaafkan dirinya sendiri dan pergi. Semuanya akan diselesaikan dan dia tidak akan berutang apapun pada Gia lagi. Dia menunggu ejekan dimulai. Dia menunggu, dan menunggu, dan menunggu. Tapi itu tidak pernah datang. Baik Tami maupun Yakob sama sekali tidak mengejeknya. Mengintip untuk melihat apa yang membuat mereka begitu lama. Dia melihat Tami menatap gelang gioknya. Ekspresi keterkejutan yang ekstrim di wajahnya. Geralt, gelang ini. Kau membeli gelang giok ini. Tami tergagap ketika dia akhirnya mengumpulkan kekuatan untuk berbicara. Gadis-gadis lainnya masih belum pulih dari wahyu. Mulut mereka terbuka lebar. Tidak bisa berkata-kata. Itu gelang giok naga. Saya melihat benda ini secara online dan terjual sekitar $30.000. Aku juga pernah mendengarnya. Mungkinkah ini hanya gelang giok imitasi bermutu tinggi? Saya ingin percaya begitu tapi warnanya tampaknya terlalu realistis untuk hanya menjadi tiruan. Apa maksudmu tiruan kelas tinggi? Sangat mudah untuk mengautentikasinya dari yang palsu jadi menirunya sejak awal tidak mungkin. Itu benar, ya Tuhan. Gelang giok Geralt bernilai $32.000. Jika gadis-gadis itu tidak benar-benar melihat dan berpegang pada produk yang sebenarnya pada saat itu, mereka tidak akan percaya pernyataan itu bahkan jika itu mengorbankan nyawa mereka. Namun, itu dia, gelang giok naga di tangan mereka. Geralt juga tercengang dan dia merasakan keringat dingin mulai menetes dari dahinya. Sial, dia telah mengambil kotak yang salah pagi ini. Meskipun kedua kotak itu sangat mirip, Geralt telah menandainya dengan angka 7 dan 32 untuk membedakannya. Dia memastikan untuk memeriksa bahwa dia memegang kotak gelang yang lebih murah sebelum dia pergi dengannya. Jadi apa yang dilakukan gelang giok naga $32.000 di sini? Sial, jantung Geralt berdegup kencang. Semua orang masih kaget tak bisa berkata-kata. Bahkan pelanggan siswa perempuan di sekitarnya telah turun dari tempat duduk mereka dan berkumpul di sekitar meja mereka pada saat ini. Biarkan saya melihat itu, kata Gia sambil dengan hati-hati mengambil gelang giok dari tangan Tami. Setelah memeriksanya dengan cermat, Gia menatap Geralt dengan ekspresi tidak percaya di wajahnya. Ini benar-benar nyata, ini benar-benar otentik. Geralt, apakah kamu membeli ini? Geralt tidak tahu bagaimana menjawabnya. Sementara semua ini terjadi, wajah Yakob menjadi semerah tomat. Pipinya memerah karena terkejut dan marah. Dia merasa seolah-olah dia baru saja ditampar dengan keras. Haheh, dan di sini saya berpikir bahwa Anda adalah orang yang jujur. Anda hanyalah salah satu dari orang-orang sok itu, bukan? Mengatakan bahwa gelangmu sendiri tidak semahal milikku. Kau melakukan ini dengan sengaja untuk mengejekku, bukan? Bahkan ejekan Yakob diucapkan dengan suara yang sedikit bergetar. Mau tak mau dia merasa sangat cemas melihat bagaimana dia benar-benar kehilangan muka hari ini. Aku, tidak, bersungguh-sungguh, aku benar-benar berpikir bahwa punyaku lebih murah daripada milikmu. Siapa yang bisa menduga kalau itu sebenarnya lebih mahal?
Kata-kata itu benar karena Geralt tidak ingin membandingkan gelangnya dengan gelang Yakob. Pada saat itu, Geralt tiba-tiba teringat bahwa dia belum menyentuh dua gelang giok itu sama sekali sejak dia membawanya kembali ke asrama. Seseorang pasti secara tidak sengaja, atau sengaja mengubahnya. Dia akan bertanya kepada Harper dan anak-anak tentang hal itu ketika dia kembali. Mendengar jawaban jujur Geralt, Yakob merasa seperti mendapat pukulan di perut kali ini. Dia sangat malu pada saat ini. Cepat dan jawab kami Geralt. Apakah kamu membeli gelang giok ini? Semua gadis menatap Geralt dengan penuh harap. Mata mereka ditaburi dengan kekaguman dan kegembiraan pada saat yang bersamaan. Gelang giok ini, awalnya milik nenekku. Karena aku tidak punya apa-apa lagi untuk mengimbangi Gia, aku malah memberikan ini padanya. Bohong Geralt. Ya Tuhan, Geralt. Apakah kamu tidak tahu nilai gelang ini? Apakah Anda yakin tidak akan menyesal jika Anda memberikannya kepada Gia sekarang? Saya mengatakan kepada Anda dengan serius bahwa masih belum terlambat bagi Anda untuk menyesalinya sekarang. Kata Tami sambil merasakan beban di dadanya perlahan terangkat. Tuhan Bemen, dia hampir ketakutan setengah mati barusan. Jika Geralt benar-benar membeli gelang naga giok yang harganya $32.000, maka dia mungkin bisa menjadi pewaris kaya kunci rendah. Tidak seperti kebanyakan gadis lain, Tami tidak merasa jijik terhadap Geralt. Namun, akan sangat mengejutkan dan tidak dapat dipercaya jika orang miskin seperti Geralt tiba-tiba menjadi ahli waris yang lebih kaya dari mereka semua. Untungnya, bukan itu masalahnya. Saya tidak tahu nilai gelang giok naga sebelum ini, tetapi saya tahu sekarang. Saya tidak menyesali apapun. Terimalah, Gia, jawab Geralt sambil dengan lembut mendorong kotak dengan gelang di dalamnya kembali ke Gia. Karena hal memalukan seperti itu sudah terjadi, Geralt hanya bisa bermain-main dengan kebohongannya. Lagi pula, dia tidak mungkin mengambil kembali apa yang telah dia berikan. Adapun Gia, dia hanya menatap Geralt dengan mata terbuka lebar. Gelang itu sangat berharga, bahkan bisa menjadi barang paling berharga dan berharga di keluarga Geralt. Tapi disinilah dia, hanya memberikannya padanya. Gia tersentuh melampaui kata-kata. Adapun Yakob, uap keluar dari telinganya. Dia telah kehilangan muka parah hari ini karena dia benar-benar lengah. Terlebih lagi, itu bahkan lebih memalukan karena itu semua terjadi di hadapan dewi pribadinya. Dia merasa bahwa dia hanya akan semakin mempermalukan dirinya sendiri jika dia terus tinggal di sana. Setelah memelototi Geralt dengan belati, Yakob bangkit dan mendengus sebelum pergi dengan marah. Geralt sendiri ingin pergi. Bagaimanapun, tujuan utamanya untuk menyerahkan gelang itu kepada Gia telah selesai. Dia bahkan tidak ingin tinggal untuk sarapan lagi. Dia merasa bahwa semakin lama dia tinggal, semakin canggung situasinya. Karena itu, dia datang dengan alasan acak untuk pergi sebelum berbalik dan menuruni tangga dengan cepat. Tunggu, Geralt, Gia mengejarnya. Berlari menuruni tangga dengan gelang di tangan. Setelah mengintip Geralt dengan malu-malu, dia mengembalikan gelang itu kepadanya sebelum berkata, "Apa maksudmu dengan ini? Ini tidak bisa diterima. Mengapa Anda memberi saya gelang giok yang ditinggalkan nenek Anda untuk Anda? Aku bahkan tidak bisa mulai membandingkan nilainya dengan gelang lamaku." Hah, aku tidak bermaksud apa-apa. Anggap saja itu sebagai kompensasi untuk gelang yang aku patahkan. Akan terlalu memalukan baginya untuk menjelaskan bahwa dia telah membelikan gelang yang jauh lebih murah untuknya. Dia bahkan tidak ingin berpikir untuk bertanya pada Gia apakah dia bisa menukar gelang giok naga dengan gelang Hetian. Kamu tidak bisa hanya mengharapkan aku memperlakukannya sebagai kompensasi belaka. Ini adalah barang paling berharga dan berharga di keluarga Anda. Nenekmu meninggalkan ini untukmu. Seharusnya hanya diberikan kepada calon menantu keluarga Crawford. Anda tidak bisa hanya memberi seorang gadis sesuatu seperti ini dan menyebutnya sebagai kompensasi. Apakah kamu tahu apa yang Tami dan yang lainnya katakan saat kamu pergi barusan? Kata Gia sambil pipinya mulai merona. Gia adalah dewi yang sangat baik hati dan dia telah dikejar oleh banyak anak laki-laki sebelum ini. Namun, sangat sedikit dari mereka yang mampu menyentuh hati Gia. Tentu saja, dia tidak tertarik pada Geralt hanya karena dia telah memberinya gelang giok naga. Dia hanya merasa tersentuh. Namun pada saat yang sama, perasaan yang tak terlukiskan untuk Geralt mulai tumbuh jauh di lubuk hatinya. Dia hanya merasa bahwa dia adalah orang yang sangat jujur dan tulus terhadap semua orang di sekitarnya.
Jarang sekali menemukan anak laki-laki seperti itu sekarang. Dia belajar dengan baik dan juga bekerja keras. Dia akhirnya mengerti bahwa itu adalah perasaan kagum. Rantai pikirannya terputus ketika Geralt bertanya, apa yang dikatakan Tami dan yang lainnya? Aku tidak tahu, kata Gia sambil melihat ke samping sejenak sebelum kembali menatap Geralt. Bagaimanapun, ini terlalu berharga. Aku menolak untuk menerimanya. Saya bersikeras bahwa Anda melakukannya. Lagi pula, kita akan segera lulus dan begitu sekolah dimulai lagi. Sangat sedikit orang yang akan terus tinggal di universitas. Saya khawatir saya mungkin tidak memiliki kesempatan untuk memberi Anda kompensasi lagi di masa depan. Jawab Geralt dengan senyum pahit di wajahnya. Puff, kata-katanya benar-benar membuat Gia geli. Ngomong-ngomong, apakah kamu tipe orang yang tidak suka berutang budi pada orang lain? Geralt. Saya kata Geralt sebelum mengangguk. Baiklah, saya akan memegang gelang giok ini untuk saat ini. Saya akan mengembalikannya kepada Anda ketika Anda akan menikah di masa depan. Jawab Gia dengan senyum lebar di wajahnya. Baik, tidak berpikir terlalu keras tentang itu. Geralt berpikir bahwa masalah itu akhirnya diselesaikan saat Gia menerima gelang giok itu. Karena itu, dia tidak menemukan alasan untuk tinggal lebih lama lagi. Hei, Geralt, Gia mengejarnya lagi. Kamu tahu, akan sulit bagimu untuk memberi tahuku ketika kamu benar-benar akan menikah. Mengapa kita tidak bertukar informasi kontak untuk memudahkan proses itu? Baiklah. Biarkan saya menambahkan Anda di WeChat. Saya pasti akan memberi tahu Anda ketika itu terjadi. Geralt tidak tahu harus berkata apa lagi. Dia tidak bisa begitu saja menolak dan berbalik untuk pergi. Dia bukan orang seperti itu. Bagaimanapun, dia pasti akan kehilangan muka jika dia pergi tanpa menerima tawarannya. Jadi dia hanya mengikuti dan menambahkan Gia di akun WeChat-nya. Tentu saja, Geralt tidak terlalu narsis untuk percaya bahwa Dewi yang begitu cantik akan menyukainya. Bahkan setelah menambahkannya di WeChat, dia merasa bahwa mereka tidak akan banyak berbicara satu sama lain. Dia mencoba yang terbaik untuk tidak terlalu memikirkannya. Setelah pertukaran selesai, dia membawa gelang itu saat dia berjalan ke atas lagi. Pada saat itu, beberapa gadis masih meragukan klaim Geralt. Gia, dia tidak ingin mengambilnya kembali. Tanya gadis-gadis itu dengan senyum di wajah mereka saat mereka melihatnya perlahan kembali ke meja mereka. Hahaha, lihat, tebakanku benar. Geralt benar-benar jatuh cinta padamu. Gia, dia memberi Anda hal yang paling berharga dan berharga di keluarganya. Itu saja sudah cukup untuk menjelaskan semuanya, kata Tami dengan percaya diri. Betul sekali. Kalian semua mungkin tidak menyadarinya sebelumnya. Tapi Geralt menatap Gia seolah-olah dia takut dia akan menolak hadiahnya. Hei, Anda semua harus tahu bahwa gelang giok semacam ini biasanya diberikan kepada menantu perempuan masa depan keluarga. Hahaha, anak itu benar-benar pintar. Gadis-gadis itu terus berbicara di antara mereka sendiri dengan gembira. Baiklah gadis-gadis, tenanglah. Geralt sama sekali tidak seperti yang kalian bayangkan. Dia bukan orang yang curang atau licik. Sejujurnya aku berharap kalian akan berhenti mengganggunya sepanjang waktu di masa depan. Kata Gia dengan senyum yang sedikit dipaksakan di wajahnya. Oh, menjadi protektif dan defensif terhadap Geralt. Gia, jangan bilang kau sudah, kata Tami sambil menunjukkan ekspresi terkejut sambil menatap Gia. Jika kamu mengatakan omong kosong lagi, maka aku akan membeli 3 nampan roti nanti untuk mengisi mulut busukmu. Gadis-gadis itu hanya menertawakan itu dan terus mengobrol. Geralt di sisi lain, tidak bisa kembali ke perpustakaan. Ketika dia tiba di sana, itu sudah penuh. Melihat tempat lain untuk pergi, dia menghela nafas sebelum kembali ke asramanya untuk belajar. Dia berencana pergi makan siang dengan Harper dan yang lainnya pada siang hari. Tanpa diduga, dia menerima pesan WeChat dari Gia tidak lama kemudian. Katakan, Geralt, kafetaria mana yang akan kamu makan untuk makan siang? Dia bertanya. Saya mungkin menyerahkan keputusan kepada teman sekamar saya. Kita akan makan di luar bersama. Mengapa? Jawab Geralt, sedikit terkejut dengan pesan itu. Oh, Anda makan di luar bersama mereka. Saya awalnya berencana untuk mengundang Anda makan siang. Lagi pula, kamu sudah membantuku 2 kali. 2 kali. Geralt menggaruk bagian belakang kepalanya.
bingung. Iya, Anda membawa saya ke rumah sakit tempo hari. Dan hari ini, Anda membantu saya menyingkirkan Yakob yang menyebalkan itu. Hahaha, dia pasti merasa sangat malu sekarang. Mudah-mudahan dia akan meninggalkan saya sendiri sekarang dan saya akhirnya bisa memiliki kedamaian. Yah, dia bukan orang jahat. Kurasa dia sangat menyukaimu. Tanda tanya tanda tanya tanda tanya. Apa yang Anda maksudkan? Apakah itu berarti aku harus menjadi gadisnya? Apakah Anda memberi kami berkah Anda? Tidak, aku tidak bermaksud seperti itu. Yah, itu akan sia-sia bahkan jika kamu melakukannya. Saya tidak mau bersama seseorang yang saya tidak punya perasaan. Ngomong-ngomong, aku akan berada di perpustakaan nanti siang untuk belajar. Saya akan memesan tempat duduk untuk Anda. Mengapa kamu tidak datang dan belajar bersama nanti? Kita bisa menjadi teman belajar. Geralt menatap layar ponselnya. Ia bingung bagaimana menjawabnya. Paling tidak, dia yakin bahwa dia tidak tertarik padanya. Namun, dia tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit canggung setiap kali dia berada di dekatnya. Dia benar-benar takut bahwa dia akan jatuh cinta padanya. Setelah memikirkannya selama beberapa waktu, dia merasa akan lebih baik jika dia berhenti melakukan hal seperti itu. Karena itu, dia memutuskan untuk tidak menjawab sama sekali. Dia kemudian turun untuk makan bersama Harper dan yang lainnya. Namun, dia tidak pergi ke perpustakaan setelah makan siangnya selesai. Dia hanya tinggal di asramanya untuk belajar. Siang berlalu dengan cepat. Sekitar malam, dia mengiriminya pesan lagi. Kenapa kamu tidak datang? Saya memesan tempat duduk yang bagus untuk Anda dan saya sudah menunggu sejak jam 12:30 untuk Anda datang. Apa kau sibuk dengan hal lain? Maaf, terlalu banyak orang di perpustakaan sebelumnya untuk kenyamananku. Aku baru saja belajar di asramaku. Jawab Geralt. Oh begitu. Nah, mulai sekarang, kita bisa pergi ke perpustakaan lebih awal. Siapapun yang datang lebih dulu dapat memesan tempat untuk yang lain. Oke. Sebenarnya ada sesuatu yang harus saya tangani sekarang. Saya akan menghubungi Anda nanti. Geralt membuang ponselnya ke samping setelah membalas pesannya. Dia memang berusaha menghindarinya. Faktanya, sejak keadaan menjadi lebih baik dengan Mila, Geralt sengaja berusaha menjaga jarak dari gadis-gadis lain. Lagi pula, setelah ujian saat ini selesai, Geralt dan siswa lain dari departemennya masih harus tinggal di sekolah selama 3 bulan lagi untuk menangani tesis dan disertasi mereka. Mereka yang berasal dari Gia dan sebagian besar departemen lain akan pergi untuk magang selama waktu itu. Dia tidak akan pernah melihatnya lagi. Geralt juga tahu pasti bahwa dia tidak akan pernah cocok dengan lingkungan pertemanan Gia. Dengan alasan itu dalam pikirannya yang kacau menjadi jelas dan dia tidak menghabiskan waktu untuk mengkhawatirkannya lagi. Setelah itu, 2 hari datang dan pergi tanpa banyak halangan. Selama 2 hari itu, Gia akan selalu mengiriminya pesan di pagi dan sore hari, mengatakan bahwa dia telah memesankan tempat duduk untuknya di perpustakaan dan bahwa dia sedang menunggunya untuk datang belajar bersamanya. Setiap kali dia bertanya, Geralt hanya membuat alasan untuk menolaknya. Selain itu, dia juga mengundangnya makan untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Karena dia tahu bahwa dia akan merasa tidak nyaman jika Tammy dan gadis-gadis lain ada di sekitar. Bahkan ada saatnya dia bertanya apakah dia ingin makan hanya dengan mereka berdua. Namun, Geralt menolak undangan itu juga dengan lebih banyak alasannya. Setelah itu, Gia berhenti mengajaknya kencan. Dalam 3 hari berikutnya, dia sama sekali tidak mendengar kabar darinya. Hampir seolah-olah dia telah menghilang. Geralt tidak terlalu memikirkannya. Dia hanya fokus belajar dan melakukan revisi sendiri setiap hari. Dia juga akan menghabiskan waktunya mengobrol dengan Mila tentang perkembangan terakhirnya. Semuanya kembali normal. Suatu sore, Geralt kembali ke sekolah setelah bertemu dengan Zack. Dia mampir ke toko teh susu di depan sekolah saat dia berencana untuk membelikan Harper dan anak laki-laki lainnya minuman. Geralt, tiba-tiba, suara wanita memanggilnya. Ketika dia berbalik, dia melihat bahwa itu adalah Tammy. Sepertinya dia juga sedang mengantri untuk membeli teh susu. Meskipun dia tampak sedikit terkejut melihatnya di sana, dia juga memiliki ekspresi yang sangat pahit di wajahnya. Di masa lalu, dia akan selalu tertawa dan menggodanya setiap kali dia melihatnya. Namun, satu-satunya tatapan yang dia berikan padanya sekarang
adalah tatapan yang dipenuhi dengan kebencian. Geralt tidak mempermasalahkan itu. Teh susunya sudah siap saat itu. Dia tersenyum pada Tami sebelum berkata, "Aku akan membayar minuman gadis cantik ini juga." "Baik," jawab penjual dengan senyum di wajahnya. "Tidak perlu untuk itu. Siapa yang membutuhkan Anda untuk membayar saya? Kenapa kamu sangat usil?" teriak Tami sebagai tanggapan saat dia memelototi Geralt. "Aku, Tami. Apa yang kulakukan?" tanya Geralt bingung. "Jadi kamu bahkan tidak tahu apa yang telah kamu lakukan, ya? Apa kau tidak sadar sudah berapa kali kau menolak undangan Gia?" geram Tami dengan marah saat dia mengerutkan kening. Geralt terbatuk. Dia tahu ini akan datang. "Apakah kamu tahu bahwa Gia akan bangun 20 menit lebih awal setiap hari hanya agar dia bisa pergi ke perpustakaan dan memesan tempat duduk untukmu? Ketika kami menanyakan alasannya, dia memberitahu kami bahwa Anda akan bergabung dengan kami di perpustakaan untuk belajar bersama di masa depan. Tapi kamu tidak pernah datang. Kamu terus saja membuat alasan bodoh. Bahkan saat undangan belajar siangnya, dia selalu membawa buah-buahan dan mengatakan bahwa dia sudah memberitahumu tentang belajar bersama. Tapi tentu saja kamu tidak pergi. Kamu melakukannya pada Gia selama 2 hari berturut-turut. Jangan pernah berbicara tentang saat Gia mencoba mengundang Anda keluar untuk makan. Dia sangat takut kamu tidak terbiasa makan di luar. Dia bahkan memesan makanan untukmu dari kafetaria. Dia hanya ingin makan siang denganmu dan dia bahkan tidak mengizinkan kami untuk bergabung dengannya karena dia takut kami akan menggodamu terlalu banyak. Meski begitu, kamu masih menolak untuk menerima undangannya. Mengapa kamu bersembunyi? Mengapa Anda tidak bisa lebih seperti pria? Saya dapat mengatakan bahwa Gia menyukai Anda meskipun kami tidak tahu mengapa, tetapi Anda telah benar-benar menyakitinya," kata Tami. Geralt langsung merasa bersalah setelah mendengarkannya, karena Gia memang sudah berkali-kali mengajaknya, tapi tawarannya selalu ditolak. Geralt berpikir bahwa Gia hanya bersikap baik, tetapi dia tidak pernah tahu bahwa dia selalu serius tentang hal itu dan telah membeli makanan, menunggunya di kantin. Geralt merasa sangat bersalah padanya. "Apakah kamu tahu apa yang dikatakan Gia tentang kamu?" "Apa?" "Gia berpikir bahwa kamu adalah pria yang baik dan jujur. Dia juga berpikir bahwa kamu cukup imut, dan dia akan sangat senang berteman denganmu. Namun, siapa yang tahu bahwa Anda hanya brengsek? Gia dalam masalah dan kamu di sini membeli minuman untuk gadis-gadis cantik. Anda bahkan tidak peduli sedikit pun tentang Gia sama sekali. Dia sangat salah tentangmu." Tami langsung merasa lebih baik setelah melepaskan emosinya pada Geralt. Geralt terkejut. "Gia dalam masalah? Itu bukan Gia. Itu ibunya. Ibunya jatuh sakit parah. Itu adalah hari ketika dia memintamu makan siang di kantin. Dia membawa beberapa makanan rumahan dan menunggumu di sana. Tapi beraninya kau membatalkannya lagi." Dia kemudian menerima telepon dari rumah yang mengatakan bahwa ibunya pingsan dan dia segera pergi setelah mengambil cuti. "Kami semua tahu bahwa kamu tidak pernah melihat Gia sebagai teman sebelumnya. Jika demikian, mengapa Anda memberinya gelang giok yang begitu berharga?" Tami memelototi Geralt. Kemudian, saat minumannya sudah siap, dia membayar dan meninggalkan Geralt sendirian di sana, tercengang. Geralt merasa sangat bersalah dan patah hati, bukan karena dia jatuh cinta atau apa, tapi karena Gia benar-benar menganggapnya sebagai teman. Tapi dia sama sekali tidak peduli padanya. Bahkan ketika dia mengalami masa-masa sulit dengan keluarganya, dia telah menunggunya di kantin. Namun, selama 3 hari ini, Geralt bahkan tidak repot-repot menghubunginya sama sekali. Geralt membuka media sosialnya dan melihat postingan Gia tentang ibunya yang mengatakan semoga kamu cepat sembuh, Bu. Semuanya akan menjadi lebih baik. Ayah dan aku akan mencarikan dokter terbaik di dunia untukmu. Pos itu 3 hari yang lalu, dan Geralt bahkan tidak bertanya apakah dia baik-baik saja. Geralt merasa sangat buruk, tetapi pada saat yang sama, dia juga tidak tahu harus berbuat apa. Tami belum pergi jauh, dan Geralt segera mengejar untuk mengejarnya. "Apa yang kamu inginkan?" tanya Tami dingin. "Aku hanya ingin tahu di rumah sakit mana Ibu Gia berada dan penyakit apa yang dia derita," tanya Geralt. "Baru sekarang kamu repot-repot bertanya. Dasar brengsek." Tami memarahinya. "Dia di rumah sakit rakyat provinsi. Ini adalah penyakit yang sangat langka dan merepotkan. Banyak dokter juga tidak dapat mendiagnosisnya." Tami berkata singkat, dan kemudian, dia pergi.
Geralt masih mempertimbangkan apakah dia harus mengunjungi mereka atau tidak. Jika dia pergi, dia tidak akan tahu harus berkata apa kepada mereka. Dan dia juga tidak bisa membantu mereka. Tiba-tiba, Geralt teringat sesuatu. Sekarang setelah dia menguasai pangkalan darurat militer, dia mungkin bisa membantu Ibu Gia. Pangkalan darurat militer adalah tempat mereka menyimpan semua senjata, peralatan medis, dan bahkan informasi rahasia. Menurut Mer Candle, ini adalah sumber paling kuat di dunia. Dan mungkin, informasi medis yang mereka miliki mungkin dapat membantu Gia. Geralt segera menelepon Drake. Ya, Tuan Crawford, saya di pangkalan militer. Apa perintahmu? Drake dan Tyson telah menjadi pengawal Geralt. Tetapi mereka tidak perlu mengikutinya selama 24 jam. Dan karenanya, dia telah menempatkan mereka sebagai penanggung jawab pangkalan militer. Dapatkah sumber daya di pangkalan militer membantu mendiagnosis penyakit yang tidak diketahui? Tanya Geralt. Tentu saja, departemen medis di pangkalan militer termasuk dokter terbaik di semua bidang. Mereka dapat menyembuhkan sebagian besar penyakit. Apa yang Anda butuhkan? Tuan Crawford, ada pasien yang putrinya bernama Gia di Rumah Sakit Rakyat Provinsi. Dia seorang mahasiswa di Maybury University. Tolong cari dan kirim dokter terbaik. Dimengerti. Tuan Crawford, Geralt kemudian menutup telepon. Hanya itu yang bisa dia lakukan untuk membantu. Dia tidak berharap bahwa Gia akan berterima kasih padanya karena dia tidak seharusnya mengekspos dirinya sendiri. Setelah itu, dia kembali ke asramanya sendiri untuk belajar. Sementara itu, di Rumah Sakit Rakyat Provinsi, Dokter, tolong bantu istri saya. Tidak peduli berapa biayanya, saya akan bersedia membayar. Seorang pria parubaya memohon kepada dokter di Rumah Sakit Rakyat Provinsi dengan putus asa. Di samping pria itu ada seorang wanita muda dan cantik dengan mata berkaca-kaca. Keduanya tidak lain adalah Gia dan ayahnya, Walton Quarrington. Bapak, Quarrington, kami telah memberitahu dokter terbaik dunia untuk membantu. Tetapi sejujurnya, tidak ada dari kami yang pernah melihat penyakit seperti ini sebelumnya. Yakinlah bahwa kami akan mencoba yang terbaik, kata dokter. Walton jatuh ke belakang. Tapi untungnya, Gia ada di sana untuk menahannya. Dia kemudian duduk di kursi untuk beristirahat. Ayah, haruskah kita menelepon Yanken? Mereka seharusnya dapat membantu. Gia sangat sedih melihat ayahnya seperti itu. Walton menggelengkan kepalanya. Tidak, kami tidak ada hubungannya dengan kakek nenek Anda lagi. Tidak ada alasan bagi mereka untuk membantu kita. Aku hanya berharap ini bukan takdir ibumu. Dia telah menderita hampir sepanjang hidupnya bersamaku. Walton menangis saat dia mengatakan ini. Dan Gia juga menangis bersamanya. Bapak, Quarrington, Gia, kami di sini untuk mengunjungi Nyonya Quarrington. Beberapa orang datang. Itu adalah teman sekamar Gia dan seorang pria bernama Jacob Lincoln. Banyak hal yang mereka bawa. Tami telah kembali ke asrama dan ikut dengan mereka juga. Senang bertemu dengan kalian semua, teman-teman Gia. Terima kasih banyak. Walton memaksakan senyum untuk menyambut mereka. Terima kasih sudah datang, teman-teman. Gia tersentuh. Apapun untukmu. Gia, bagaimana kabar Mrs. Quarrington? Tanya Tami khawatir. Para dokter telah membawa beberapa spesialis pagi ini. Tetapi mereka masih tidak dapat menemukan apa yang salah. Gia berkata sambil menggelengkan kepalanya dan menangis. Mungkin saya bisa meminta ayah saya untuk membawa beberapa dokter untuk memeriksanya. Dia di luar negeri sekarang dan mengenal beberapa dokter yang cukup terkenal, kata Jacob. Baik Walton maupun Gia kembali berharap, dan Walton segera berterima kasih padanya. Itu akan sangat membantu. Jacob, terima kasih banyak. Sama-sama, Tuan Quarrington. Bagaimanapun, Gia adalah teman sekelasku. Jacob tersenyum. Jacob segera menelepon ayahnya. Jauh di lubuk hatinya, dia tahu bahwa koneksi ayahnya tidak sebaik Mer Quarrington. Dia tidak yakin apakah ayahnya bisa membantu sama sekali. Tetapi dia harus mencoba. Ayah Jacob segera berjanji padanya ketika dia mendengar tentang situasinya. Dia hanya memiliki satu putra ini, dan dia harus membantunya. Ayah Jacob segera menghubungi dokter yang dikenalnya dari luar negeri serta dokter pengobatan tradisional China lokal. Jacob kemudian kembali dengan gembira dan berkata, Tuan Quarrington, ayahku sudah mengatur beberapa dokter untuk mampir besok. Walton menjawab,
Terima kasih banyak, Yakob. Kami akan menanggung semua biayanya. Dan Quarrington akan berhutang budi padamu. Terima kasih banyak, Yakob, kata Gia. Yakob mengangguk dan berkata, sama-sama. Sementara itu, di luar negeri. Hei, ini saya, Tuan Lincoln. Bolehkah saya tahu apakah spesialis Dorian ada di dalam? Ya, besok. Oh, dia tidak bebas. Oke, tidak apa-apa. Terima kasih. Andy Lincoln tidak terlalu senang setelah ditolak. Dia akan sangat malu jika dia tidak bisa memenuhi apa yang telah dijanjikan putranya kepada orang lain. Dia segera menghubungi beberapa spesialis lain. Sebagian besar dari mereka memiliki waktu luang, tetapi cukup sulit untuk membuat mereka terbang dalam waktu 2 hari. Terutama karena Lincoln bukan karakter yang sangat besar. Kebanyakan dari mereka tidak akan terburu-buru ke Weston karena dia tidak bisa mendapatkan spesialis dari luar negeri. Dia menghubungi beberapa dokter di dalam negeri, tetapi semuanya menolaknya juga. Semuanya hanya akan bebas 3 hari kemudian. Andy berpikir bahwa 3 hari seharusnya baik-baik saja. Dia ingin menghubungi putranya, tetapi Yakob sedang menelepon. Dia kemudian melupakannya. Dan dalam sekejap mata, itu adalah keesokan paginya. Keesokan harinya, setelah konferensi spesialis berakhir, para dokter dan spesialis masih belum dapat mengetahui penyakitnya. Walton sudah berkeringat. Tiba-tiba, 2 dokter bergegas dengan penuh semangat. Ada kabar baik, dokter. Salah satu dokter berteriak penuh semangat. Dokter kepala mengerutkan kening dan memelototi mereka, menandakan bahwa Quarrington masih di sana. Ini adalah kabar baik bagi Tuan Quarrington. Ada sekelompok spesialis di luar menunggu untuk menemui Mrs. Quarrington. Setidaknya ada 10 dari mereka dari seluruh dunia. Beberapa dari mereka bahkan adalah spesialis terkenal seperti Dr. Eden dari M Country dan Dr. Zachary. Mereka semua datang. Apa? Kepala dokter dan spesialis semuanya terkejut. Gia dan Walton juga sangat terkejut. Tammy, Yakob, dan yang lainnya juga ada di sekitar. Tammy dan yang lainnya menatap Yakob dengan kaget. Mereka semua kagum padanya. Mereka tidak pernah berpikir bahwa Yakob dapat membawa spesialis terkenal karena mereka semua sangat jelas tentang status keluarga Yakob. Meskipun keluarganya tidak terlalu buruk, itu tidak sehebat Quarringtons. Mereka semua berpikir bahwa jika Tuan Quarrington sendiri tidak dapat melakukan apa-apa lagi, bagaimana Yakob dapat melakukan sesuatu? Namun, ayah Yakob telah berhasil mendatangkan begitu banyak spesialis. Apakah dia masih Yakob Lincoln yang semua orang kenal? Apa yang sedang terjadi? Setelah mendengar tentang situasinya, para spesialis pergi ke bangsal. Kepala dokter tidak berani menghentikan mereka. Semua spesialis ini adalah yang terhebat di masanya. Mereka baru keluar 3,5 jam kemudian. Spesialis mengatakan kepada rumah sakit bahwa pasien telah pulih dari penyakitnya, dan dia hanya perlu beristirahat dengan baik. Silakan tinggal untuk wawancara, dokter. Kepala dokter segera meminta mereka untuk tinggal. Spesialis tidak peduli tentang dia dan berjalan keluar dari rumah sakit. Mereka mengatakan yang sebenarnya. Dokter, pasien memang menjadi lebih baik. Salah satu dokter yang bertanggung jawab berkata dengan penuh semangat. Walton dan Gia sangat tersentuh. Terima kasih banyak, Yakob. Saya harus berterima kasih kepada ayahmu secara pribadi ketika dia kembali. Kata Walton, apapun untukmu, Tuan Walton. Yakob merasa luar biasa di depan mereka. Tetapi pada saat yang sama, dia benar-benar bingung. Apakah ayahnya benar-benar memanggil spesialis itu? Yakob tidak bisa mempercayainya. Dia segera memanggil ayahnya dari kamar mandi. Ayah, apakah kamu memanggil spesialis itu? Spesialis apa? Dokter Eden dan Dokter Zachary yang sangat terkenal. Apakah Anda memanggil mereka? Jangan gila. Bagaimana saya bisa tahu dokter-dokter itu? Saya hanya memanggil beberapa spesialis biasa di dalam negeri. Jangan terlalu bersemangat, nak. Yakob langsung merasa kecewa. Dia benar-benar berpikir bahwa itu adalah dokter yang dihubungi ayahnya. Namun, jika bukan ayahnya, siapa yang bisa memanggil dokter itu? Yakob benar-benar penasaran. Yakob, kami telah menunggumu. Tuan Quarrington meminta Gia untuk membawakan kami makan malam nanti. Tammy dan yang lainnya berkata dengan gembira. Sekarang Gia merasa lebih baik. Tammy dan yang lainnya ikut senang untuknya. Tentu,
Padahal aku tidak benar-benar melakukan apapun. Baru saja memanggil beberapa dokter, kata Yakob. Karena semua orang mengira bahwa Yakob yang telah membantu Quarrington, sikap Gia terhadapnya lebih baik. Yakob tidak pernah bisa mengatakan yang sebenarnya kepada mereka. Bagaimanapun, ini adalah waktu terbaik untuk membuat Gia jatuh cinta padanya. Semua orang berbicara dengan gembira di luar bangsal. Sementara itu, di bangsal, Gia tidak ingin membangunkan ibunya dan ayahnya memanggilnya ke samping. Gia, saya perhatikan bahwa Anda tidak terlalu menyukai Yakob, tetapi saya pikir dia menyukai Anda. Karena kalian semua lulus dan keluarga Lincoln lebih baik, mereka bahkan membantu kami. Ayah, apa yang kamu bicarakan? Teriak Gia. Aku hanya mengatakan bahwa kamu harus memperlakukan Yakob dengan lebih baik. Dia telah membantu kami dengan banyak masalah, kata Walton. Gia memikirkan apa yang baru saja terjadi, dan dia bingung. Tapi ayah, tidakkah menurutmu itu aneh? Apa yang? Gia berkata, kamu tahu keluarga Lincoln. Dan jujur saja, spesialis yang menyelamatkan ibu itu tampak sangat profesional. Mereka menyelamatkan ibu tetapi tidak meminta imbalan apapun. Mereka bahkan tidak berkomunikasi dengan kami. Masalahnya, mereka sepertinya tidak tahu siapa Yakob. Seolah-olah mereka datang ke sini dengan misi tertentu, tidak diundang secara pribadi untuk menyembuhkan ibu. Walton menganggukkan kepalanya. Kamu benar, memang terasa aneh. Tapi hanya Yakob yang memanggil ayahnya untuk mendatangkan spesialis untuk membantu kami. Tidak ada orang lain di sini untuk membantu kami, bahkan tidak menyebut Yanken. Tidak mungkin mereka akan mengirim bantuan. Bukankah Yakob menelepon ayahnya untuk memverifikasinya sebelumnya? Mungkin itu koneksi ayahnya di luar negeri. Jangan terlalu memikirkannya, Gia. Walton membujuk Gia. Gia kemudian pergi bersama Yakob dan yang lainnya. Gia, aku melihat Geralt sebelum datang ke rumah sakit, kata Tammy sambil makan. Gia tercengang ketika dia mendengar nama Geralt. Wajahnya berubah, tapi itu sebagian besar ekspresi kekecewaan. Oh, Gia berbicara dengan lembut. Gia tersentuh ketika Geralt membantunya dan bahkan memberinya sesuatu yang sangat berharga untuknya. Dia kemudian mengembangkan perasaan untuk Geralt. Dia selalu memikirkannya setiap kali dia bebas. Dia menganggapnya sangat lucu, tetapi dia tahu bahwa Geralt mungkin membencinya. Sejujurnya dia ingin berteman dengannya, tetapi apa yang telah dilakukan Geralt padanya membuatnya benar-benar kecewa. Apa sih hebatnya petani miskin itu? Kata Yakob dengan marah. Semua orang berhenti membicarakannya setelah itu, tapi Gia merasa sangat kesal. Apa yang begitu buruk tentang dia? Tidak ada pria yang pernah menolak Gia seperti itu kecuali Geralt. Ketika Geralt mengetahui bahwa ibu Gia telah pulih, dia langsung lega, dan hidupnya berlanjut seperti biasa. Malam itu juga, Geralt membawa beberapa buku untuk kembali ke perpustakaan. Dia melihat seorang gadis di luar perpustakaan yang sepertinya sedang menunggu seseorang. Geralt tercengang. Gadis itu adalah Gia. Gia mengangkat kepalanya dan melihat Geralt. Hei, Gia, kamu datang untuk belajar? Geralt bertanya dengan canggung. Enggak, aku datang untuk mengembalikan beberapa buku, kata Gia. Geralt merasa benar-benar bersalah atas apa yang telah terjadi sebelumnya. Apakah kamu sudah makan? Aku bisa mentraktirmu makan di kantin. Saya baru saja mendengar tentang apa yang terjadi pada Nyonya Quarrington hari ini. Bagaimana kabarnya? Tanya Geralt. Dia baik-baik saja sekarang. Terima kasih telah bertanya. Juga, saya sudah makan. Terima kasih atas tawarannya. Tapi aku akan bertemu dengan teman-temanku. Gia mengangguk sopan. Ngomong-ngomong, Geralt, tentang gelang yang kamu berikan padaku sebelumnya. Saya berpikir untuk menyimpannya untuk Anda. Tetapi saya tidak pandai menyimpan barang. Dan itu tidak baik jika orang tahu. Aku harus mengembalikannya padamu. Adapun gelang saya yang Anda putus, tidak apa-apa. Anda tidak perlu membayar. Gia mengeluarkan gelang dari tasnya dan menyerahkannya kepada Geralt. Pada saat yang sama, sebuah seri Porsche 7 berhenti di sebelah mereka. Yakob menurunkan jendela dan mengintip keluar. Sepasang kacamata hitam bertengger di wajahnya. Hei, Gia, maaf karena terlambat 3 menit. Di mana kita harus pergi untuk makan malam-malam ini? Anda harus memilih tempat. Restoran barat manapun bisa. Yakob, saya baik-baik saja dengan apapun. Anda telah menemani saya di rumah sakit selama berhari-hari dan bahkan menyelamatkan ibu saya.
Aku tahu aku sudah mentraktirmu makan siang sore ini, tapi makan malam juga ada padaku. Saya harus memperlakukan Anda secara individual. Gia berjalan menuju kursi kopilot sambil tersenyum. Gia melanjutkan, ada film bagus yang diputar di teater malam ini juga. Bagaimana kalau kita pergi menonton film? Tentu, kata Yakob senang. Kemudian, Yakob memelototi Geralt dengan bangga dan pergi. Geralt tercengang. Meskipun dia tidak jatuh cinta pada Gia, dia merasa tidak enak. Terutama ketika dia tahu bahwa kredit untuk mengirim spesialis itu dicuri oleh Yakob. Gia sangat berterima kasih kepada Yakob dan karenanya, mereka menjadi lebih dekat. Haruskah dia mengatakan yang sebenarnya? Tapi tetap saja, apa gunanya mengatakan yang sebenarnya? Sehingga Gia akan berterima kasih padanya dan menumbuhkan perasaan padanya lagi. Insiden Gelang telah berakhir. Dan Yakob memiliki perasaan untuk Gia, sementara Geralt sudah memiliki Mila. Semuanya harus tetap seperti itu. Sementara itu, Gia meninggalkan sekolah bersama Yakob. Gia, restoran mana yang ingin kamu kunjungi? Saya tahu tempat di dekat bioskop, tapi pilihan tetap terserah Anda. Yakob bersemangat. Dia bahkan lebih bersemangat ketika Gia mengiriminya SMS untuk menjemputnya. Berhenti di depan saja. Gia mengalihkan pandangannya dari kaca spion dan berkata dengan kecewa. Sini, tidak ada restoran di sini, kan? Aku tidak ingin pergi ke restoran. Hentikan mobilnya, aku ingin pulang. Terima kasih sudah mendengarkan. Novel lelaki yang tak terlihat kaya. Sampai jumpa di novel selanjutnya.